Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai juri esai sastra, saya mewakili teman-teman yang terdiri dari saya sendiri, Maman S. Mahayana, kemudian yang kedua Evra Hardi, yang ketiga Andeke Budiman. Dari 32 buku esai yang diterima Dewan Juri, perlu saya sampaikan dulu kriteria yang digunakan Dewan Juri untuk menilai buku esai sastra. Yang pertama, penggunaan bahasa. Hampir keseluruhan dari buku-buku yang diterima Dewan Juri, cara penyampaian, kemudian kelancaran dalam menyampaikan gagasan, kemudian pilihan kata dan sebagainya, umumnya sudah baik. Kemudian yang kedua, keaslian dan kebaruan. Nah, tentu saja di dunia ini tidak ada yang baru. Nah, tetapi bagaimana seseorang menampilkan esai itu menyampaikan sesuatu yang orisinal atau paling tidak membuat pembaca itu ngeh. Kemudian yang ketiga adalah koherensi. Nah, ini juga penting karena buku esai sastra bukan hanya kumpulan tulisan-tulisan yang berserat, tetapi dia harus menunjukkan sebuah koherensi, kepaduan, sehingga pembaca digiring dari satu esai ke esai yang lain, sehingga dia bisa memperoleh sesuatu. Kemudian yang ketiga adalah kedalaman. Tentu saja esai itu disampaikan secara ringan, tetapi di dalam keringanan itu ada pesan yang mendalam, ada makna yang ingin disampaikan. Nah, dengan begitu pembaca memperoleh sesuatu. Dari semua kriteria itu, kemudian Dewan Juri bersepakat memilih 5 buku esai sastra yang dapat dianggap masuk atau yang terpilih menjadi 5 nomine. Yang pertama, karya Dewi Anggraeni berjudul Berayun di Antara Keberpihakan dan Autokritik. Kemudian yang kedua, karya Faruk Hate, Politik dan Poetik dalam Sastra dan Film. Yang ketiga, karya Marcellus Robot, Kejahatan Sunyi Merindumu Itu Luka. Yang keempat, Kaki Kata, karya Nirwan Dewanto. Dan yang kelima, karya Chen Hai berjudul 954. Nah, dari kelima buku esai itu, Dewan Juri setelah menimbang, memperdebatkan isi kelima buku itu, kemudian mempertimbangkan kelebihan dan kekurangannya, akhirnya bersepakat untuk memilih buku Kaki Kata karya Nirwan Dewanto yang diterbitkan di Jakarta oleh penerbit Teroka Press tahun 2020 dengan jumlah halaman 14 plus 254 halaman. Yang menjadi pemenang atau terpilih mendapat hadiah untuk buku esai sastra yang diselenggarakan oleh Badan Bahasa dan Badan Bahasa Kemendikbud tahun 2023. Nah, apa saja yang menjadi kelebihan dari buku itu? Ini beberapa cuplikan dari Dewan Juri. Buku Kaki Kata memuat 12 tulisan yang pernah dipublikasikan untuk berbagai kepentingan, seperti seminar, kongres, diskusi, atau dimuat dalam buku atau media massa. Dan umumnya buku-buku esai sastra itu seperti itu. Jadi dari ke-32 esai itu, ke-32 buku
esai sastra umumnya semua tulisan itu pernah dipublikasikan. Meskipun demikian, Nirwan Dewanto tidak menyerahkan dan memuat ke-12 tulisan itu begitu saja sebagaimana adanya. Bahan tulisan kembali diolah menjadi buku yang runtut dan sistematik. Ini yang menunjukkan bahwa Nirwan sadar betul bahwa dia harus membangun wacananya secara bulat, secara padu dan koheren. Terdapat pertanggungjawaban di bagian belakang, dinyatakan dia mengolah, merapikan, melengkapi di sana sini dan menata penyusunannya untuk menyampaikan wacana yang bulat dan saling melengkapi. Jadi esai-esai yang berserak pernah dipublikasikan di berbagai untuk berbagai kepentingan itu diolah lagi, disusun lagi, dan kemudian di sana sini dirapikan. Dan yang menarik juga di sini adalah bahwa judulnya itu semuanya baru. Jadi Nirwan Dewanto membuat judul baru dari ke-12 esainya itu. Itulah salah satu kelebihan buku Akar Kata karya Nirwan Dewanto dibandingkan dengan buku esai yang lain yang diterima oleh Dewan Juri. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.